Matematika kelas 6 Bab 4 Peluang. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada bab ini, kita akan belajar tentang skala peluang dan menghitung peluang kejadian. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah melihat kegunaan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari, mengenal apa itu peluang, membuat skala peluang, membandingkan peluang dari dua kejadian untuk membuat keputusan, dan menerapkan konsep peluang untuk memecahkan masalah dan mencoba memenangkan permainan. Mari kita mulai dari subbab A, skala peluang. Pertemuan 1. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang menyadari konsep peluang dalam konteks sehari-hari dan membuat skala peluang untuk menjelaskan kemungkinan. Mari kita pelajari. Pembukaan bab kesadaran lingkungan. Dian terbangun saat mendengar ayam tetangga berkokok. Setelah meregangkan badan dan merapikan tempat tidurnya, ia pun bersiap untuk memulai hari. Di serambi rumah, ayah Dian sedang menikmati secangkir kopi dengan latar dinding rumah yang retak akibat gempa bumi tahun lalu. Dian menghampiri ayah yang sedang menonton televisi. Berita yang muncul di televisi membuat Dian penasaran. Ayah, apa maksudnya bencana alam akan lebih sering terjadi? Dian tidak mau mengalami gempa bumi lagi. Mengerikan sekali. Ya Dian, salah satu penyebab meningkatnya peluang terjadi bencana alam adalah perubahan iklim bumi. Tetapi kamu tetap tenang ya. Perubahan iklim? Apa itu ayah? Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik bumi, khususnya suhu dan curah hujan di seluruh dunia. Apakah ada yang bisa Dian lakukan untuk menolong ayah? Dian ingin peluang terjadinya gempa bumi menurun, bukan meningkat. Ada Dian. Kita bisa mulai dengan menjaga lingkungan, menanam pohon, menghemat penggunaan listrik, plastik, dan kendaraan bermotor. Baik ayah, Dian akan mencoba ikut menjaga lingkungan mulai hari ini. Semoga gempa bumi tidak semakin sering terjadi. Berikutnya, pertanyaan pemantik. Apa yang menentukan peluang terjadinya suatu kejadian? Apakah ada kejadian yang tidak mungkin terjadi sama sekali? Apakah ada kejadian yang selamanya pasti akan terjadi? Bagaimana peran konsep peluang dalam suatu permainan? Mengapa ada permainan dengan peluang yang adil dan yang kurang adil? Kata kunci: peluang, prediksi atau perkiraan, peluang kejadian, permainan adil, dan kurang adil. Selanjutnya, peta konsep. Perhatikan gambar berikut. Peluang terbagi menjadi dua, yaitu skala peluang dan membandingkan peluang kejadian. Skala peluang yaitu seberapa mungkin, sedangkan membandingkan peluang kejadian yaitu berapa besar kemungkinan. Berikutnya, ayo mengingat kembali. Pada jenjang sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pendataan dan cara untuk membaca serta menganalisis data. Ada banyak data di sekeliling kita. Data juga dapat dicatat secara teratur menjadi informasi yang bermanfaat. Misalnya, kalian bisa mendata jumlah anggota keluarga inti yang dimiliki teman sekelas kalian seperti ini. Perhatikan tabel berikut. Jumlah anggota keluarga inti. Ada yang 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang atau lebih. Sedangkan jumlah teman sekelas, ada yang 2 siswa, 6 siswa, 4 siswa, 6 siswa, dan 3 siswa. Dalam percobaan, data yang didapatkan seringkali beragam. Dengan menganalisis datanya, kalian bisa menemukan pola bermakna. Misalnya, kalian bisa mendata percobaan dengan dadu. Perhatikan tabel berikut. Percobaan ke-1, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul, 5. Percobaan kedua,
hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 6. Percobaan ketiga, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 4. Percobaan keempat, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 2. Percobaan kelima, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 1. Percobaan keenam, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 1. Percobaan ketujuh, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 3. Percobaan ke-8, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 5. Percobaan ke-9, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 2. Dan percobaan ke-10, hasil lemparan dadu atau angka yang muncul 6. Berikutnya, ayo menggunakan teknologi. Kalian dapat melakukan percobaan melempar dadu dan mencatat hasilnya dengan menggunakan dadu digital berikut ini. Selanjutnya, A. Skala peluang. Perhatikan gambar berikut. Permasalahan. Yen terhentak ketika melihat poster lomba menyanyi di sekolahnya. Hobi menyanyi sudah dimilikinya sejak kecil. Ayah Dian pun dulu merupakan seorang pemusik. Akan tetapi, Dian masih ragu dengan kemampuan dan peluang menangnya dalam ajang kompetisi ini. Lagi pula, ia pikir jumlah siswa di sekolahnya tidak sedikit dan ia terbilang cukup pemalu. Apakah benar Dian tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali? Atau ia sebenarnya mungkin terpilih menjadi pemenang ajang kompetisi menyanyi itu? Bagaimana menurut kalian? Berikutnya, eksplorasi. Ayo bereksplorasi. Buatlah kelompok 3-4 siswa. Kemudian, tentukan apakah kelompok kalian setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan berikut. Jika ada perbedaan pendapat, coba diskusikan. 1. Saat liburan sekolah, selalu turun hujan. 2. Saat melempar koin, lebih mudah untuk mendapatkan sisi gambar dibandingkan sisi angka. 3. Aku tidak mungkin bertemu dengan Presiden Negara Indonesia. 4. Setiap orang yang mengikuti undian akan menang setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Dan 5. Besok matahari pasti terbit. Kunci jawaban. Nomor 1. Kunci jawabannya tidak setuju. Karena hujan tidak selalu turun saat liburan sekolah. Kunci jawaban nomor 2. Tidak setuju. Karena sisinya sama dan lemparannya acak. Maka kemungkinan mendapatkan sisi gambar dan sisi angka sama. Kunci jawaban nomor 3. Tidak setuju. Karena ada kemungkinan aku bertemu dengan Presiden Negara Indonesia. Hanya saja kemungkinannya kecil. Kunci jawaban nomor 4. Tidak setuju. Karena tidak ada jaminan seseorang akan menang 1 kali dalam hidupnya. Dan kunci jawaban nomor 5. Setuju. Karena fenomena alam yang sudah pasti terjadi. Selanjutnya, ikuti langkah-langkahnya. 1. Ikuti arahan guru dalam pembagian kelompok. 2. Tentukan peran setiap anggota kelompok. Misalnya, ketua bertugas memimpin kelompok, membaca naskah kegiatan, dan memastikan tujuan kegiatan tercapai. Kemudian juru tulis bertugas memperhatikan dan mencatat hasil kegiatan di lembar kerja eksplorasi. Juru waktu bertugas memperhatikan dan mengingatkan kelompoknya tentang batas waktu. Dan juru bicara bertugas menjelaskan hasil kegiatan kepada seluruh kelas. Peran ini dihapus apabila hanya ada 3 siswa. 3. Berdiskusi secara berurutan setiap kalimat yang ada. Jangan lupa mencatat keputusan akhir kelompok kalian dan ikuti petunjuk durasi diskusi dari guru. 4. Sesuai arahan guru, bagikan hasil diskusi kelompok kalian. 1. Skala peluang. Apa itu peluang? Setiap harinya, kalian sadari atau tidak, kalian selalu membuat prediksi terhadap apa yang akan terjadi. Kalian memperkirakan apakah hari ini akan hujan supaya bisa menyediakan payung sebelum memulai perjalanan keluar. Kamu baru saja melakukan aktivitas menentukan peluang sebuah kejadian. Mari kita mulai mengenal apa itu peluang di bab ini. Kalian memperkirakan makanan yang paling digemari oleh turis internasional. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut,
Terdapat rendang, gudeg, papeda, ayam taliwang, dan sop kondro. Perkiraan yang kalian lakukan tiap hari sebenarnya dapat dihitung secara matematis. Perhitungan perkiraan ini disebut juga peluang. Peluang adalah perhitungan tentang seberapa mungkin terjadinya suatu kejadian. Suatu kejadian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti tidak mungkin, kurang mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Berikut merupakan contoh perhitungan tentang seberapa mungkin terjadinya suatu kejadian. Contoh tidak mungkin, saya tidak mungkin berkurang usianya tahun depan. Contoh kurang mungkin, kami sekeluarga pindah rumah. Contoh mungkin, hujan di sekitar rumah Dian. Contoh sangat mungkin, kami makan malam bersama-sama. Contoh pasti, matahari terbit besok pagi. Skala peluang seperti itu menolong saat menilai seberapa mungkin terjadinya sesuatu. Sebagai contoh, untuk menentukan buku bacaan yang ingin Dian baca, coba kita lihat isi rak buku Dian. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 buku putih, 6 buku merah, dan 1 buku kuning. Apabila Dian menaruh semua bukunya di lantai dan mengambil acak salah satu buku bacaannya, berikut skala peluangnya. Buku hitam tidak mungkin. Buku kuning kurang mungkin. Buku putih mungkin. Buku merah sangat mungkin dan pasti. Selanjutnya, latihan. Ayo berpikir kritis. Apakah kalian bisa menebak warna pakaian di lemari pakaian ayah Dian beserta jumlahnya? Coba pecahkan teka-teki ini bersama 1 atau 2 teman kalian. Jangan lupa berdiskusi sebelum kalian menentukan jawaban akhir kelompok kalian. Di bawah ini 3 petunjuk teka-tekinya. Berikut adalah skala peluang apabila ayah Dian mengambil pakaian secara acak dari dalam lemarinya. Perhatikan gambar berikut. Pakaian merah tidak mungkin. Pakaian hitam kurang mungkin. Pakaian biru mungkin. Pakaian hijau sangat mungkin. Dan untuk yang pasti tidak ada. Dian tahu kalau ayahnya memiliki 16 pakaian di dalam lemarinya. Ibu Dian tahu kalau suaminya memiliki setidaknya 1 pakaian berwarna hitam. Berikutnya petunjuk. Ada lebih dari 1 jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Ayo cari sebanyak-banyaknya jawaban yang benar dengan kreatif. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajin belajar dan tetap semangat ya.